Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Kembali lagi dengan Miss Lili dalam video pembelajaran tematik. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyelesaikan materi pembelajaran di subtema 1. Nah, sekarang kita mulai kembali di video pembelajaran tematik subtema 2. Namun seperti biasa ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa teman-teman berdoa terlebih dahulu agar apa yang teman-teman pelajari hari ini Allah berikan kemudahan. Amin. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jika minggu sebelumnya kita sudah belajar materi perkembangan teknologi produksi pangan, kali ini kita akan belajar materi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Silahkan teman-teman siapkan bukunya dan alat tulis lainnya. Sebelum ke pembahasan materi inti, lihat dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai perkembangan teknologi produksi sandang dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan bermacam-macam hasil produksi teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat mengenal keberagaman dalam aneka jenis pakaian di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mencermati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, teman-teman, setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Pembahasan yang pertama adalah pengolahan bahan sandang dan jenis-jenis pakaian. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu,
Bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Cara tradisional dilakukan menggunakan tenaga manusia, sedangkan cara modern sudah menggunakan teknologi mesin. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pengolahan bahan dasar dengan tangan adalah seperti pada gambar yang pertama. Sedangkan gambar kedua adalah pengolahan bahan dasar dengan menggunakan mesin. Proses memintal dengan tangan adalah seperti pada gambar pertama. Gambar berikutnya, proses memintal dengan menggunakan mesin. Kemudian, proses menenun ditunjukkan pada gambar pertama. Gambar berikutnya, proses menenun atau pembuatan kain dengan menggunakan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Attention, masih fokus kan teman-teman? Nah, teman-teman, bacalah kembali teks bacaan yang terdapat pada buku paket halaman 54. Teks bacaan tentang pengolahan bahan sandal. Kemudian, garis bawahi kalimat informasi dari setiap paragraf. Tuliskan isi informasi setiap paragraf pada tabel pada buku paket halaman 56. Berikut adalah teks bacaan yang terdapat pada buku paket halaman 54. Garis bawahilah kalimat informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Contoh ya teman-teman, pada paragraf pertama yang kita garis bawahi adalah pakaian dibuat dari berbagai jenis bahan. Di antaranya dari kapas, bulu domba, dan kepompong ulat sutra. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, silahkan teman-teman berlatih dan garis bawahi kalimat informasi yang terdapat pada paragraf tersebut.
Begitupun dengan paragraf kelima, keenam, dan ketujuh. Teman-teman sudah mengetahui isi cerita dari teks yang dibaca? Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Tuliskan isi informasi pada tabel berikut. Silahkan teman-teman tuliskan kalimat informasi pada setiap paragraf pada tabel berikut ini. Dahulu, orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal atau rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup tubuhnya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan untuk kepentingan tertentu. Saat ini banyak kita temui jenis-jenis pakaian. Jenis pakaian berkembang karena kebutuhan manusia. Perkembangan jenis pakaian juga dipengaruhi budaya dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos dan rok pendek. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani pun bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, teman-teman, jenis pakaian yang beraneka ragam memudahkan kita melakukan kegiatan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan pakaian yang kita miliki. Kita juga harus menggunakan pakaian dengan baik serta mencuci dan merapikannya. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Teman-teman, dalam proses pembuatan pakaian ternyata melibatkan banyak jenis pekerjaan. Contohnya, dalam proses pembuatan baju kaos, jenis pekerjaan yang terlibat antara lain tani kapas, pengepul kapas, pemintal serat kapas, penenun kain, penjahit, dan penjual baju. Masing-masing pekerjaan tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam pembuatan pakaian.
Jika salah satu pekerjaan itu tidak ada, maka proses produksi pakaian menjadi terhambat. Oleh karena itu, keragaman jenis pekerjaan merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri. Dengan berbagai pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan pakaian. Keragaman pekerjaan yang ada di masyarakat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Masing-masing pekerjaan menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, keberagaman pekerjaan di masyarakat harus kita hargai. Pakaian yang kita pakai ternyata melalui beberapa tahapan, dari hasil tanaman hingga menjadi pakaian yang siap pakai. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam. Yang pertama, petani kapas. Tugas yang dilakukan menanam kapas. Yang kedua, pemintal kapas. Tugas yang dilakukan adalah memintal kapas menjadi benang. Kemudian, penenun kayu. Tugas yang dilakukan menenun benang menjadi kayu. Kemudian perancang busana, tugas yang dilakukan adalah membuat rancangan baju. Kemudian penjahit, tugas yang dilakukan adalah membuat baju berdasarkan rancangan. Dan yang terakhir, penjual baju, tugas yang dilakukan adalah menjual baju kepada para konsumen. Nah, teman-teman, kalian dapat menemukan jenis pekerjaan dan pakaian lain. Berikut adalah keberagaman pekerjaan dan pakaian. Yang pertama, dokter. Tugas yang dilakukan memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, nelayan. Tugas yang dilakukan menangkap ikan di laut. Yang ketiga, tukang parkir. Tugas yang dilakukan memarkir kendaraan dan sepeda motor. Yang keempat, tukang cukur. Tugas yang dilakukan memotong rambut. Dan yang kelima, montir. Tugas yang dilakukan memperbaiki kendaraan yang rusak. Jenis pakaian. Yang pertama, pakaian sekolah. Contohnya seragam merah putih, baju batik, dan pakaian pramuka. Yang kedua, pakaian rumah. Contohnya kaos, celana pendek, dan rok. Yang ketiga, pakaian olahraga. Contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan lain sebagainya. Yang keempat, pakaian khusus. Contohnya ada baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan pakaian pantai, dan pakaian memancing. Kemudian ada pakaian adat, contohnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pakaian muslim, ada tunik, gamis, koko, hijab, sarung, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, keberagaman jenis pakaian dan pekerjaan merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di antara teman-teman dan lingkungan sekitar. Tidak hanya beragam dari pekerjaan dan pakaian yang dipakai. Selain itu, ada keberagaman lainnya, misalnya keberagaman hobi, asal daerah, tempat tinggal, karakteristik tubuh, budaya, dan keragaman agama. Bagaimanakah kalian menyikapi keberagaman tersebut? Tentunya kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Berikut adalah manfaat saling menghargai. Yang pertama, dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, muncul sikap tenggang rasa. Yang ketiga, dapat memahami perasaan orang lain. Yang keempat, saling melengkapi satu sama lain dan memperkaya wawasan.
Untuk mengukur pemahaman pada materi pembelajaran hari ini, silakan teman-teman kerjakan tugas pada buku paket halaman 56 dan pada buku paket PBT halaman 26 dan halaman 27-28. Kerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.